Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, jumpa lagi bersama Arsyana Vlog. Iya, kali ini aku mau nebus janji buat kalian semua. Aku buatin tutor untuk cara-cara pemasangan tameng atau windshield Ninja 250 Fi. Oke, aku meminta maaf dulu sebelumnya, kalian udah lama nunggu video ini. Aku juga meminta maaf buat kalian, mungkin pengambilan videonya kurang bagus karena kali ini aku sendirian, gak ada yang bantuin untuk pegang kamera. Jadi nanti step by stepnya aku nggak bisa videoin barengan dengan pemasangannya, tapi aku akan berusaha buat ngejelasin secara detail tata cara pemasangan step by stepnya. Jadi ini dia Vario 125 volt yang sudah aku pasangin tameng Ninja 250. Biar lebih jelas, aku akan copot dulu semuanya, perintilan-perintilannya aku akan copot dulu, nanti step by stepnya aku akan pasang ulang buat kalian. Oke, ditunggu ya, aku akan buka dulu. Oke guys, aku udah selesai bongkar motornya. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk merakit tameng Ninja ke Vario 125 adalah bahan-bahannya tentu saja tameng Ninja itu sendiri, kemudian satu pasang spion Tomahawk. Ini sebenarnya variatif sih, kalian bisa pakai spion apapun, tapi kali ini aku pakai spion Tomahawk. Kemudian di sini ada speedometer. Speedometer kita fungsinya normal ya, kita gunakan ini sesuai fungsi dari pabrikan tanpa kita perlu copot covernya atau garnishnya, karena ini benar-benar membantu juga membuat looknya semakin bagus, jadi nggak perlu kalian lepas. Oke, kemudian di sini ada mur dan baut-baut untuk spion yang menghubungkan spion dengan tameng. Kemudian di sini ini adalah besi atau penggaris serbaguna yang aku buat, ukurannya itu sesuai dengan kebutuhan untuk merakit tameng. Jadi ini yang kita gunakan sebagai bracketnya nanti, tanpa perlu ke tukang las. Jadi ini benar-benar aku bikin supaya bisa PNP ke tamengnya. Jadi di sini aku gunain 4 potong besi atau bracket yang aku jadiin sebagai penopang dari windshield tersebut. Ini adalah tameng atau dasi asli Vario nya yang udah aku potong untuk mengikuti bentuk dari speedometer nanti, karena kita sistem speedometernya adalah menanam di fairing depan, jadi tentu saja kita akan merusak fairingnya. Oke, ini adalah potongan bagian atas dari tameng yang sudah aku modifikasi sedikit. Nanti akan aku jelasin cara-cara modifikasinya seperti apa. Oke, nanti aku akan jelasin saat proses pemasangan ya. Lanjut ke bagian motornya. Jadi ini adalah penampakan motor ketika sudah dibongkar tamengnya. Jadi di sini adalah soket
speedometer yang sudah kita pindahkan dari posisi atas ke bagian bawah, dan tidak perlu merubah apapun kabelnya, hanya merubah posisi saja. Oke, kemudian untuk bagian fairing kita melakukan beberapa coakan atau pemotongan di bagian sini menyesuaikan dengan tempat duduknya si speedometer ya. Ini ada bagian kiri dan bagian kanan, kemudian ada lubang baut juga untuk membantu menahan speedometer nanti ya. Untuk perkabelan sendiri tidak ada yang perlu dirubah, jadi stang, walaupun kita menggunakan stang Beat Street, ini untuk bagian rem tidak ada yang berubah, jadi fungsi CBS benar-benar normal pabrikan tanpa harus merubah apapun. Jadi kenapa aku nggak lepas CBS nya? Bisa dilepas, tapi alangkah baiknya jika CBS nya tetap dipasang. Kenapa? Karena rem belakang kita hanya menggunakan tromol, tidak menggunakan cakram. Jadi sebaiknya CBS ini benar-benar penting juga untuk Vario kalian ya. Jadi modif ini juga tidak mengurangi fungsi asli dari si Vario tersebut, jadi tetap aman untuk digunakan. Oke, untuk stang sendiri mungkin aku akan jelasin dulu sebelum pemasangan. Untuk perubahan bagian stang sendiri, aku menggunakan stang Beat Street, kemudian saklarnya aku menggunakan Vixen yang lama, kiri dan kanannya. Untuk ini rem apa sih namanya nih, aku nggak tahu. Pokoknya bagian rem ini asli, dan handle hanya kita ganti variasi menggunakan RCB. Kemudian ada handguard juga ya. Kita kembali ke bagian stang. Jadi di stang ini, untuk bisa memasangkan stang Beat Street, tentu saja kita harus membuatkan dudukan. Ini racernya kita pakai custom juga. Kemudian kuncinya ada di sini. Ini adalah plat baja. Saya kurang tahu ketebalannya berapa. Jadi plat ini waktu itu saya beli custom yang punya selongsong ke bawah untuk masuk ke leheran si motor. Cuma karena kita tidak bisa menggunakan selongsong bawahnya ini, karena saat kita menggunakan bawaan dari si tameng custom ini, kita nggak bisa kunci leher stangnya. Jadi aku putusin untuk menyambung bagian leheran bawah ini di sini ya, yang ini mengambil dari stang aslinya si Varioku, aku potong di tukang las, kemudian aku sambung ke plat ini. Motor ini akan tetap aman saat kita tinggal kemana-mana, jadi kita tetap bisa mengunci lehernya. Oke, tip buat kalian bisa merubah apapun dari motor kalian, tapi kalian harus perhatikan tetap keamanannya ya. Oke, kita lanjut ke bagian pemasangan tameng tersebut. Oke, bagian pertama kita akan coba memasang speedometer. Seperti yang aku jelasin tadi, ini adalah kaki dari speedometer yang kita fungsikan sebagai penopangnya nanti di fairing depan. Jadi kita sudah membuat lubang atau coakan di sini untuk menahan kaki dari speedometer. Ya, aku akan coba pasang seperti ini. Nanti aku akan pasang soketnya belakangan. Aku mau kasih lihat kalian dulu gimana posisinya. Ya, jadi ini kita tinggal masukin begini sampai si kaki speedometernya benar-benar tertanam di sini. Oke, kita perhatikan kiri dan kanannya. Ya, seperti ini. Sudah pasang soketnya. Aku jelasin sedikit karena kita tidak merusak bagian apapun dari speedometer ini. Jadi di sini ada tonjolan atau pegangan speedometer. Ini aku pasangin baut untuk mengikat
cover si speedometernya ke bagian speedometernya supaya covernya bisa kuat menahan speedometernya. Jadi karena aku nggak merusak ini, jadi kalian harus benar-benar memastikan kalau perkabelan yang ada di sini, kabel rem maupun kabel lampu apapun itu yang ada di stang motor kalian ini, benar-benar kita harus rapikan dengan mengikatnya menggunakan kabel tis supaya nggak mentok di saat speedometer ini dipasang. Oke, jadi ya tidak mengganggu saat kita belok. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah memasang tameng bagian depan yang sudah kita potong atasnya mengikuti bentuk dari speedometer ini. Kalian tenang aja karena kita menggunakan visor yang gelap, jadi untuk kerapiannya nggak apa-apa, kurang rapi sedikit, tapi itu akan tertutupi dengan visornya nanti. Jadi aku akan coba pasang dulu tamengnya. Ini kita bautin di sini ya. Jadi masing-masing besi platnya kita bautin di masing-masing lubang. Jadi lubang ini memang sudah asli dari tameng ini, yang fungsi awalnya adalah sebagai bracket penahan plat nomor kalian. Oke, aku akan pasang di sini seperti ini. Tinggal kalian sesuaikan saja. Ini sudah terpasang, jadi posisinya seperti ini. Jadi fungsi besi ini adalah sebagai pengikat antara tameng dengan speedometer agar speedometernya kuat. Jadi di sini lubang speedometernya akan terhubung dengan lubang dari plat besi ini. Bagian kiri dan kanan akan terhubung. Ya, ini lubangnya. Jadi nanti di sini kita akan pasangkan baut. Untuk sambungannya, karena di tamengnya ada 2 lubang untuk spion, ya kita gunakan untuk penahan spion. Jadi kita membutuhkan tambahan besi ini yang akan kita pasangkan di sini terhubung dengan speedometernya, bagian kiri dan bagian kanan. Aku mau pasang dulu. Oke, ini sudah terpasang, posisinya seperti ini. Jadi kita akan mengambil lubang ini dan lubang ini sebagai dudukan visor langsung ke bagian spion. Jadi fungsi bracket ini adalah menahan visor dan spion serta menahan getaran dari visor dan speedometer. Jadi karena di sini bagian speedometer akan goyang ketika kita tidak memasangkan tutup tameng di sini, dan aku akalin dengan membuat bracketnya kembali di sini menggunakan plat kecil. Aku mau tunjukin platnya sebentar. Di plat ini menyerupai huruf L atau bentuk siku yang akan kita taruh di dalam sini, dan terhubung ke sini, dan akan aku buatin baut di sini. Jadi buat kalian yang nggak tahu, plat ini adalah plat dari pengunci skrup ya, atau baut pada bodi motor. Aku nggak tahu, ini waktu itu aku dapat di bengkel variasi. Pengunci skrup itu kan seperti ini yang ditempel di bodi motor. Jadi ini aku renggangin menyerupai huruf L seperti ini. Oke, ya aku akan coba pasang di bagian sini, bagian kiri dan bagian kanan. Jadi baut yang 2 tadi posisinya akan terpasang seperti ini. Jadi di sini kita sudah menambahkan tadi bracket L nya tadi. Oke, di bagian sini ke bawah sini. Jadi kita butuh baut yang agak besar seukuran dengan lubang si kaki speedometer ini, yang kita tembuskan dari sini ke bagian bawah speedometer. Jadi di sini benar-benar menahan dengan kuat. Kemudian baut yang sini menahan ke bagian fairing samping ini. Ya, seperti ini.
Oke, kita akan pasang di bagian sebelah kanan juga. Oke, semua bracketnya sudah terpasang. Aku pastiin ke kalian, aku tes untuk menahan getarannya benar-benar kuat. Jadi ini sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita lanjut ke pemasangan tutup cover atas ini, sebelah kiri dan kanan, dan tameng serta spionnya. Oke, jadi tamengnya sudah aku pasang. Mohon maaf videonya aku nggak tayangin karena aku nggak bisa rekam sambil pasang karena ini butuhkan 2 tangan. Jadi intinya bautnya si spion ini terhubung dengan tameng, kemudian terhubung langsung ke bagian bracket yang tadi. Oke, jadi ada 2 baut spion yang terhubung dengan tameng dan bracket dari bagian speedometer. Jadi ini benar-benar kuat ya, ini nggak akan goyang saat kita jalan. Oke, nggak akan menimbulkan suara ribut atau apapun saat kita berada di jalan yang kurang bagus atau rusak. Aku akan lanjut ke bagian terakhir, ke bagian tutup atas atau cover atas dari tameng di speedometernya. Jadi cover atasnya ada 2. Ini aku pecah jadi 2 bagian. Yang bagian sini ini dari tameng aslinya, yang bagian atas kita tidak merubah bentuk penguncinya dan bentuk lubangan bautnya. Jadi ini benar-benar bawaan dari asli yang aku sesuaikan dengan bentuk si speedometer di sini. Jadi memang potongnya itu agak sulit. Kenapa? Karena saat kita motong, karena ini lekukannya banyak banget, otomatis kita nggak bisa menyesuaikan dengan body ini dan akan susah banget walaupun bisa. Jadi di sini aku akali dengan cara aku potong sebisanya, sebenar-benar cukup bentuknya. Kemudian di ujung sini supaya rapi, aku bikinin menggunakan, karena aku nggak bisa body kit atau pembuatan fiberglass gitu, jadi aku cari-cari cara. Aku ingat kita bisa membuat ini bagian keras seperti plastik menggunakan kapas dan juga lem G atau lem Alteco. Jadi di sini aku buat di ujung sini supaya untuk mengikuti alur dari speedometer ini, walaupun nggak rapi-rapi banget dapatnya karena aku nggak pengalaman untuk membuat body kit tadi. Jadi aku usahain benar-benar hampir benar-benar menutupi dari ruang dari speedometer ini. Jadi tadi itu caranya, kita ambil kapas dan lem G atau Alteco, kita benar-benar rekatin semua ini, kita cetak sampai dia keras, kemudian kita potong lagi sesuai dengan bentuk ini dan kita tutup dengan dempul, baru kita cat. Tapi karena hasilnya, karena aku benar-benar nggak bisa bikin, karena di sini benar-benar nggak rata banget hasil dari dempulanku, jadi aku akali lagi dengan cara menutupnya dengan stiker atau skotlet karbon. Jadi cukup membantu untuk menutupi cover bagian atas supaya air tidak langsung masuk ke bagian perkabelan di sini, karena di sini sangat rawan. Di bawah speedometer ini benar-benar banyak kabel, dan vario ini vario yang menggunakan akinya ada di atas, jadi benar-benar perkabelan semuanya kelistrikan ada di bagian sini. Jadi aku akan pasang dulu bautnya, masing-masing 1 baut untuk bagian cover atas ini. Aku akan pasang dulu. Alhamdulillah selesai juga guys. Jadi itulah tata cara pemasangan tameng pada Vario 125 All. Ya, bagian terakhir kita akan pasang platnya, karena di sini aku nggak punya dudukan plat. Oke, jadi aku taruh plat
di sini, di bagian sini. Aku akan tunjukin sebentar. Jadi ini plat aku buang bagian bautnya. Jadi ini satu lapis, karena bagian keduanya adalah penahan dari baut platnya. Jadi aku lepasin, aku ambil yang bagian depan aja supaya ini bisa masuk di bagian sini. Oke, kita tinggal selipin plat ini di sini. Oke, di posisi ujung dari antara di ujung, di tengah-tengah antara speedometer dan tameng. Jadi terjepit sempurna, ini nggak akan lepas sama sekali guys. Jadi penampakannya seperti ini ya. Jadi plat masih bisa kelihatan walaupun nggak terlalu jelas, tapi kalau siang kena cahaya matahari pasti akan kelihatan guys. Oke, semoga tutor ini bermanfaat buat kalian. Oke guys, jadi kita sudah selesai. Ini sudah menunjukkan pukul 11:30 atau jam 11.40 guys. Jadi tadi kita mulainya jam 11 kurang gitu ya. Jam ini udah malam banget, karena aku baru sempat bikin videonya. Bener-bener aktivitas padat banget minggu ini. Jadi karena aku mau tebus janji buat kalian, udah lama banget kalian nunggunya, aku paksain untuk bongkar motor ini malam-malam. Benar-benar baru habis aktivitas banget. Jadi alhamdulillah, tapi kita masih dikasih kesempatan buat kasih tutornya buat kalian. Jadi jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa komentar juga ya buat kalian. Sekian dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.